Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, maka sangatlah beruntung ya kita yang telah mendapatkan talqin zikir. Karena itulah ilmu yang bermanfaat. Talqin zikir itu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia masuk tembus ke dalam hati, ditanamkan di situ. Jika ilmu itu betul-betul merasuk meraga sukma, karena yang ditalkin banyak, ditalkin banyak, orang tiba-tiba talkin 100, belum tentu jadi satu. Dari dulu, dari zaman Abah Anom sudah begitu. Orang datang kepada pengusaha Abah, gitu, macam-macam motivasi, ditalkin. Tapi kalau talkin itu merasuk meraga sukma, maka tentu akan menjadikan dia menjadi orang yang soleh. Orang yang baik. Baik hablum minallah, hablum minannas. Yakni baik perbuatannya, bagus akhlaknya, lisannya baik, ringan tangannya, ringan juga langkahnya untuk memberi manfaat kepada orang lain, serta tidak menyakiti orang lain. Ini yang saya sampaikan. Telinga ini yang wajib mendengar dari mulut ini. Ya. Kalau sudah berdampak seperti itu, berzikir sudah berzikir. Saya sudah dari bayi berzikir. Saya sudah dari kecil berzikir. Saya 20-an tahun berzikir. Kamu baru. Nah, berapa banyak zikirnya? Kata pengesah Abah, satu hari saja bersama Allah bagimu sama dengan 1000 tahun. Jadi bukannya, walaupun baru kemarin ikut pengesah Abah, masuk pengesah Abah, tapi sehari berzikir terus. Itu kalah itu yang sudah 10 tahun, tapi sehari itu zikirnya cuma semenit. Itu. Nah, jadi kalau sudah zikirnya itu, talkin zikirnya merasuk mereka sukma, maka tentu akan menjadikan dia menjadi orang yang soleh, baik perbuatannya, bagus akhlaknya, lisannya baik, ringan tangannya, ringan pula langkahnya, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, serta tidak menyakiti orang lain. Indah sekali ya, mudah sekali diucapkan. Ya kita bertabaruk gitu. Dapan yang mulia para wakil talkin yang hadir, Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, Bapak Kiai Haji Imam Sutiono dari Purbalingga, Bapak Kiai Haji Mustafa dari Madura, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, Arab Saudi, Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, dan yang mulia Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra yang pada malam hari ini menjadi pemimpin Bunda Haya serta keluarga besar, para ikhwan, petugas menakib, serta para ikhwan wal akhwat di mana saja berada di seluruh belahan dunia. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Dengan keberkahan manakib, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia Amin. maupun urusan akhirat. Bil khusus, Amin. Bapak Profesor Kiai Haji Hedi Sri Hamzah Putra, Amin. kabulkan hajatnya, apapun Amin. hajatnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, musim pilkada. Jadi jalanan macet. Alhamdulillah. Kembali kita akan bertabaruk terhadap kitab pengesabah. Tabaruk itu mengambil berkah dari tulisan suci, dari tangan suci beliau, untuk kita renungkan, untuk kita tafakuri, untuk kita pahami dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah.
huruf Ain di bulan Rabiul Tsani. Ain itu dimaknai oleh pengesabah sebagai ilmu. Ilmu. Al-ilmu. Ilmun. Al-ilmu. Bahasa Indonesia ilmu. Ilmu. Ilmu itu bisa ilmu, bisa juga ilmu pengetahuan. Pengesabah dalam kitabnya, saking pentingnya ilmu, pengesabah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Janji Allah, Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan melebihkan orang-orang yang diberi ilmu dari hanya sekedar beriman gitu. Saking pentingnya ilmu. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sahabat juga mengutip dalam kitab beliau, jadi firman Allah, sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap orang Islam, ala kulli muslim. Jadi setiap orang yang mengaku dirinya Islam wajib meskipun Islam KTP. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bir dari Anas, sahih hadisnya. Oleh karena itu, kita jangan malas-malas belajar. Kita patut mencontoh ya, guru besar yang menjadi pemangku manaqib pada malam hari ini, Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahimsa Putra, sudah malang melintang dalam dunia pendidikan mancanegara, masih mau belajar, masih mau duduk manis ya bersama dengan kita setiap malam Jumat malah. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Prof. Terima kasih Pak Kiai. Memfasilitasi kita untuk hadir di majelis Manaqib Online Internasional dalam raudohnya, dibuka untuk kita semua. Kalaupun tidak sempat belajar di tempat lain, karena kita ikhwan, kita bisa maklumi bersama, ada yang kesibukannya, ada yang ibu-ibu gitu ya, ada yang sudah usia lanjut. Kalaulah tidak sempat belajar di tempat lain, maka manfaatkanlah waktu kita dalam manaqib untuk belajar. Belajar apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Saat manaqib itu waktu yang barokah itu. Kadang-kadang dalam manaqib itu ketika keretak gitu di hati, ada hajat keretak gitu, kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah untuk belajar. Termasuk belajar dari murid sendiri. Seperti saya sekarang, meskipun saya bertugas mengisi khidmat ilmiah, tapi kata pengusaha bagi saya, yang wajib mendengarkan suara murid saya ini adalah telinga saya sendiri. Sama-sama kita mendengarkan untuk menjadi pelajaran buat kita. Nah baik, ada yang menarik. Pengusaha dalam kitabnya mengutip sebuah perkataan seseorang. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Al-ilmu, ilmu adalah imam atau pemimpin. Pemimpin apa? Dari amal. Ilmu itu adalah pemimpin dari amal. Dan amal, wal amalu tabi'uhu. Tabi, ikut, mengikut.
Jadi amal itu adalah pengikutnya gitu. Ilmu adalah imamnya amal, amal itu pengikutnya, makmum, jamaah gitu. Jadi amal itu didasari oleh ilmu. Nah, maksudnya apa? Kita garis bawah ya. Al ilmu imamul amali wal amalu tabi'u. Maksudnya apa itu? Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil kolbu, ilmun fil kolbi, fadzalika ilmun nafi'u. Satu, ilmu yang tertanam di dalam hati, ilmu di dalam hati, maka itulah ilmu nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa ilmun alal lisani, fadzalika hujjahullahi ala khalqi. Ilmu yang hanya di lisan, diucapkan, itulah ilmu yang akan menjadi hujjah atau bukti Allah atas hambanya. Nah, maksudnya apa? Oh, kalau tidak benar dalam menyampaikan, hanya di lisan saja, itu menjadi beban bagi orang yang ilmunya hanya sebatas lisan, membebani dirinya, bahkan mungkin menjadikan dirinya dimurkai oleh Allah kalau hanya sebatas lisan. Kita perhatikan kalimat ilmun fil qalbi dzalikal ilmun nafi'. Ilmu yang tertanam di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang hanya di lisan, ya, lisannya fasih, ngomongnya pinter, hafalannya kuat, itu malah akan memberatkan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika ilmunya itu tidak menembus ke dalam hati, maka akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Kalau ilmu yang dikuasai yang hanya di lisan dan ada di kepala tapi tidak menembus ke dalam hati, maka akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Sebab ilmu yang hanya di lisan itu tidak akan membuahkan amal soleh bagi dirinya. Tuh. Kita sering lihat banyak orang berilmu gitu ya, ilmunya banyak, nulis sana nulis sini gitu ya. Tapi tidak masuk marasuk maraga sukma dalam kolbunya, dalam hatinya. Nah, itu tidak membuahkan amal soleh baginya. Amal soleh itu, amal itu perbuatan, soleh itu baik, perbuatan baik. Nah, baik di sini, baik seperti apa? Hablum minallahi, hablum minan nas. Tuh. Jadi jangan tertipu kita, kadang-kadang saya pernah diskusi ya. Yang penting kita baik kepada manusia. Ya. Bahkan kalau kita dengar akhir-akhir ini ya, ada yang mengatakan itu tidak perlu ibadah, tidak perlu rumah ibadah. Yang penting baik buat manusia. Bukan hal baru kayak begitu, saya pernah berdiskusi juga. Saya katakan baik buat manusia itu seperti apa? Ya sering membantu. Ya, membantu apa? Kesusahan dengan ekonomi, dengan uang. Orang yang susah dengan uang. Saya tanya, uang itu, kemampuan itu, ekonomi yang kuat buat Anda itu, bagi kamu itu, dari siapa? Dari Allah. Dimanfaatkan, diperintahkan untuk kebaikan, menolong hambanya yang lain. Tetapi hak Allah sendiri bagaimana? Tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah Allah. Tuh. Kalau berbuat baik itu baru buat manusia. Kalau berbuat baik itu, yang kita mampu berbuat baik pun itu dari Allah. Yang seharusnya memang harus begitu, kita membantu manusia. Tapi kapan kamu menunaikan hak Allah ketika engkau diciptakan?
menyembah Allah. Jadi amal soleh itu ukurannya hablum minanas, hablum minallah. Baik kepada manusia, baik juga kepada Allah. Hubungan dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Allah secara vertikal juga baik. Nauzubillahi min jalik. Mudah-mudahan kita selalu terlindung dari gurur. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama dengan guru agung kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini bahaya. Kalau kita hanya pernah punya ilmu lisan, tapi tidak membekas di hati, sehingga tidak menghasilkan amal soleh, maka Allah mempertanyakan, wahai orang-orang yang mengaku beriman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nauzubillahi min dzalik. Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Nah, itulah maknanya kenapa pengusaha mengatakan al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah imam, pemimpin amal, dan amal adalah pengikutnya. Sejogjanya, ya, orang yang berilmu itu akan berdampak baik pada akhlak dan amal perbuatannya. Jadi sejogjanya, sepantasnya orang yang berilmu itu akan berdampak baik terhadap perbuatannya maupun akhlaknya. Gitu. Jadi kalau orang punya ilmu banyak, tidak berdampak amal soleh, gitu, tidak terlihat juga akhlaknya, nah itu ada masalah berarti ya dengan ilmu yang dia miliki. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan tidak masuk ke dalam hati. Tuh. Ya mungkin dalam motif lain gitu ya, punya ilmu, tapi tidak menjadikan dia semakin tawadu. Ya, contoh Pak Prof kita pada malam hari ini jadi pemangku menagih. Ilmunya menjadikan semakin merunduk gitu ya, ilmu padi gitu. Menjadikan diri kita semakin tawadu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, maka sangatlah beruntung ya kita yang telah mendapatkan talqin zikir. Karena itulah ilmu yang bermanfaat. Talqin zikir itu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia masuk tembus ke dalam hati. Ditanamkan di situ. Jika ilmu itu betul-betul merasuk meraga sukma, karena yang ditalkin banyak. Ditalkin banyak. Orang tiba-tiba talkin 100, belum tentu jadi satu. Dari dulu, dari zaman Abah Anom sudah begitu. Orang datang kepada pengusaha Abah, gitu, macam-macam motivasi, ditalkin. Tapi kalau talqin itu merasuk meraga sukma, maka tentu akan menjadikan ia menjadi orang yang soleh. Orang yang baik. Baik hablum minallah, hablum minannas. Yakni baik perbuatannya, bagus akhlaknya, lisannya baik, ringan tangannya, ringan juga langkahnya untuk memberi manfaat kepada orang lain, serta tidak menyakiti orang lain. Ini yang saya sampaikan. Telinga ini yang wajib mendengar dari mulut ini. Ya. Kalau sudah berdampak seperti itu, berzikir sudah berzikir. Saya sudah dari bayi berzikir. Saya sudah dari kecil berzikir. Saya udah puluhan tahun berzikir. Kamu baru. Ya. Berapa banyak zikirnya? Kata pengesah Abah, 1 hari saja bersama Allah bagimu sama dengan 1000 tahun. Jadi bukannya walaupun baru
kemarin ikut pengesabah, masuk pengesabah, tapi sehari berzikir terus. Itu kalah itu yang sudah 10 tahun tapi sehari itu zikirnya cuma semenit. Itu. Nah, jadi kalau sudah zikirnya itu talqin zikirnya merasuk merga sukma, maka tentu akan menjadikan dia menjadi orang yang soleh, baik perbuatannya, bagus akhlaknya, lisannya baik, ringan tangannya, ringan pula langkahnya, untuk memberikan manfaat kepada orang lain serta tidak menyakiti orang lain. Indah sekali ya, mudah sekali diucapkan. Ya kita bertabaruk, gitu. Ambil manfaat keberkahan dari kitab pengesabah ini. Oleh karena itu, kita hendaknya senantiasa mawas diri sebelum berucap maupun berbuat. Maka sejogjanya sering-seringlah menengok ke dalam sebelum kita bicara. Singkirkan dulu kotoran-kotoran yang menyertainya. Ini lagu Ebit Giari. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Hikmat ilmiah beberapa hari ya, minggu yang lalu ya. Dr. Kiai Haji Rahmat dari Yogyakarta itu menyampaikan bermedsos gitu ya. Kita tanya dulu sebelum nulis tangan, sebelum memposting tanya dulu motifnya apa nih? Tanya, tengok ke dalam gitu. Motifnya apa? Apakah di situ ada ria, apa di situ ada angkuh, apakah di situ ada sombong, apa hanya sekedar memberi kabar, berniat baik, berdakwah, ya. Ataukah nanti ini bakal menyakiti orang lain, membuat orang nggak enak. Nah, tengoklah ke dalam. Kalau masih ada kotoran-kotoran, singkirkan debu yang masih melekat. Pastikan semua. Seperti Sayyidina Ali ketika dalam pertarungan, ya, ditantang, orang tersebut kalah, mau dipancung lehernya, kemudian orang yang dalam terdesak itu meludahi mukanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak jadi untuk menebas leher orang tersebut. Kenapa? Kata sahabat, kenapa engkau tidak lanjutkan? Dia musuh Allah. Kata Sayyidina Ali, aku tidak mau membunuhnya dalam keadaan aku marah. Jadi tengoklah ke dalam. Kalau sudah bersih semua baru bicara. Kalau sudah bersih semua baru berbuat. Nah, sejogjanya begitu kita semua belajar. Ini belajar. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, alhamdulillah kita semua telah memiliki kedua ilmu itu. Ya, ini ilmu di hati dan ilmu di lisan. Apa? La ilaha illallah. Semakin kuat lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, dengan penuh penghayatan. Orang punya ilmu di lisan, tapi tidak merasuk meraga sukma menembus ke hati, maka tidak akan membuahkan perbuatan akhlak yang mulia tadi. Ya. Nah, dengan seringnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh makna, maka semakin membekas, nempel, larut, menyatu kalimat itu di hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin sering kita mengucapkannya dengan benar, waskuru kama hadakum, berzikirlah kalian seperti yang ditunjukkan kepada kalian. Maka semakin membekas, nempel, larut, menyatu, merasuk, meragasukma kalimat itu di hati kita. Sehingga akan tercermin di dalam amal perbuatan kita. Itu. Jadi kalau kualitas zikir kita sudah bagus, ya, maka akan tercermin di dalam diri kita. Itu akan terlihat kebaikan-kebaikan yang keluar, mutiara-mutiara yang keluar itu. Adapun kedua ilmu tersebut memiliki 3 fungsi. Jadi ilmu lahir, ilmu batin, fungsinya 3. Ya, dalam kitabnya pengasabah menyampaikan untuk memperbaiki ketaatan kepada Allah, ya, itu ilmu tauhid, ya, ilmu fikih, ya.
untuk meluruskan akidah kita, itu ilmu tauhid, dan mensucikan hati kita, jiwa kita. Itu adalah ilmu tasawuf. Nah, sebagaimana fungsi diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan 3 hal tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah Nabi Muhammad SAW, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah telah mengutus seorang Rasul yang dari golongan kita sendiri ke tengah-tengah kita untuk mengajarkan, satu, membacakan ayat-ayat Allah, dua, mensucikan jiwa kita, dan tiga, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, kitab dan hikmah. Nah, itulah 3 fungsi Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya. Quran surat Al-Imran ayat 164. Kata pengesabah, merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf untuk mempelajari ketiga ilmu ini. Ketiga ilmu itu ialah ilmu syariat yang dapat memperbaiki nilai-nilai ibadah kita, cara kita dalam sholat, cara kita dalam berzakat, cara kita dalam puasa, cara kita melaksanakan haji, dan lain-lain. Ilmu muamalah, ya, untuk memperbaiki nilai-nilai ibadah kita, dan ilmu tauhid yang dapat menguatkan akidah kita, ya, tidak mudah goyang, tidak mudah lirik sana kemudian langsung kepincut gitu ya. Lihat kayaknya itu rame juga tuh jamaahnya kepincut gitu ya. Nah, tidak mudah goyah gitu. Ilmu tauhid menguatkan akidah, dan ilmu tasawuf yang dapat membersihkan hati kita. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Berkah karomah pengesah baos kedosallah sirah al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri dan para ikhwan wal akhwat semuanya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.